Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil laporan bisnis kami, yaitu Enterprise Case. Di sini, apa sih yang kita sediakan pada bisnis ini? Hidangan beku ini, atau es krim, dapat dikatakan sebagai salah satu jenis hidangan yang sangat populer di dunia, dan juga digemari oleh semua kalangan. Selain rasanya menyegarkan, es krim juga memiliki kandungan yang baik, yaitu komposisi terbesarnya adalah susu, yang merupakan sumber protein dan energi yang dapat membantu pertumbuhan. Kemudian, es krim ini juga sangat cocok di Indonesia karena memiliki iklim tropis. Terlebih, suhu udara cenderung semakin bertambah sehingga terasa pas untuk menyantap es krim yang menyegarkan. Selain itu, es krim juga dapat memperbaiki mood seseorang. Kemudian, apa sih yang kami sediakan pada bisnis ini? Kami menyediakan berbagai rasa es krim seperti coklat, vanila, stroberi, dan matcha. Tidak hanya itu, kami juga menyediakan beberapa rasa buah seperti mangga, melon, semangka, dan lemon. Sehingga bagi pembeli yang ingin merasakan buah dalam bentuk hidangan beku, itu bisa menyantap es krim rasa buah. Selanjutnya, bagaimana bisnis kita ini? Pertama, kami harus menentukan target pasar yang tepat dan kami akan terus berupaya meningkatkan kualitas produk kami berdasarkan saran dan kritik dari pelanggan. Selanjutnya ada problem atau opportunity. Di sini konteksnya ada dua, yaitu ketika cuaca panas, tentunya orang ingin menyantap hidangan yang menyegarkan. Dan yang kedua itu, ketika suasana hati sedang tidak baik, biasanya orang membutuhkan suatu cemilan yang menyegarkan. Kemudian problemnya, itu perasaan haus saat cuaca yang panas, dan saat sedang stres dengan suatu pekerjaan atau masalah, sehingga orang itu membutuhkan hidangan yang bisa membuat suasana hati menjadi lebih baik. Kemudian alternatifnya, mereka akan mencari hidangan yang menyegarkan, yaitu sebagai es krim sebagai membantu suasana hati untuk menjadi lebih baik. Kemudian customer-nya itu dari semua kalangan usia, seperti remaja, dewasa, yang menyantap es krim sebagai salah satu cara untuk memperbaiki suasana hati. Kemudian ada emotional impact, itu kepuasan bila yang diinginkan menjadi kenyataan. Kemudian quantifiable impact-nya, tingkat pembelian ulang jika pelanggan puas apabila barang sesuai dengan inspirasi. Kemudian ada alternatif shortcoming, ini mungkin sebagian orang lebih memilih untuk mengonsumsi minuman segar dibanding es krim misalnya cuacanya yang panas. Selanjutnya ada problem interview. Di sini kami menggunakan kuesioner, menggunakan Google Form. Ada 10 customer yang melakukan pengisian kuesioner. Di sini 90% mereka setuju bahwa dengan menyantap es krim itu dapat menyegarkan dan memperbaiki suasana hati. Dan 10% tidak setuju dan lebih memilih air dingin dibandingkan es krim. Ini ada hasil dari survei kuesioner. Kemudian ada market size estimation. Ada TAM, SOM, TAM sama dan SOM. TAM ini populasi Bekasi, misalnya 3 juta orang. 60% dari populasi itu 1,8 juta orang. Dan dalam bentuk persentase yaitu 100%. Pada SOM, populasi yang mampu membeli es krim secara teratur misalnya 40% dari populasi, sehingga 1,2 juta orang. Dan dalam bentuk persentase, 66,67% dari TOM. Dan yang SOM, ini misalnya 10% dari SOM, yaitu 120.000 orang. Dalam bentuk persentase, yaitu 6,67% dari TOM. Selanjutnya ada customer persona. Di sini ada salah satu customer yang mengisi kuesioner dari Google Form tersebut, yaitu Hoironisa, 20 tahun, mahasiswa, dan di Bekasi. Di sini dia adalah seorang mahasiswa asal Unggul Harapan Indah Fakultas Psikologi. Goalsnya itu, Hoironisa sangat suka mengonsumsi es krim. Namun, beliau ingin menyantap es krim yang hanya kandungan gulanya tidak terlalu tinggi. Sehingga frustasinya itu perasaan haus setelah menyantap es krim.
Selanjutnya ini ada value proposition. Di sini ada Gen Creators. Kami menawarkan es krim segar dengan rasa yang manis dan juga segar dari luar. Selanjutnya itu ada produk atau service. Di sini kami menawarkan es krim dengan berbagai rasa seperti coklat, vanilla, strawberry, matcha, mangga, melon, semangka, dan lemon. Kemudian ada painkillers. Es krim yang kami buat tidak hanya rasa manis, kami juga menyediakan rasa buah. Jika tidak terlalu suka manis, bisa memilih es krim rasa buah. Kemudian ada game. Di sini apa sih yang membuat customer happy? Jadi tuh karena es krim ini juga bisa menambah mood suasana hati dengan rasanya yang segar. Kemudian ketika klien menghadapi masalah, apa tindakan yang dia ambil itu dia menyantap es krim sehingga bisa membuat mood menjadi kembali baik. Kemudian ada apa saja penderitaan, apa saja uh, masalah yang dihadapinya itu memberikan feedback atau penilaian dengan memberikan alasan permasalahan. Kemudian yang terakhir itu ada pain, itu penderitaan klien ketika menghadapi masalah, misalnya seperti kecewa terhadap rasa es krim yang tidak sesuai ekspektasi mereka. Kemudian solusinya itu menggunakan bahan yang tidak memerlukan kandungan gula yang terlalu tinggi dan menambahkan berbagai rasa. Kemudian benefitnya, karena kandungan gula yang tidak terlalu tinggi, maka bisa lebih sehat untuk dikonsumsi. Dan untuk menambahkan berbagai rasa, itu dapat mempunyai banyak pilihan rasa. Kemudian ada competition analysis. Di sini ada 3 kompetitor, yaitu Ansha, Joyday, dan Yunus. Setiap kompetitor ini mempunyai harga yang berbeda-beda. Ada yang 6.500, 7.000, dan 7.500. Dan pada bisnis kami ini, kami memberikan harga di angka 10.000. Kemudian, branding channelnya, ketiga kompetitor itu menggunakan e-commerce dan offline store, dan kami menggunakan offline store. Dan packagingnya ini dari ketiga kompetitor ini dan kalau packaging pada bisnis kami sama-sama menggunakan plastik. Kemudian market reviewnya ada 3 kompetitor ini ada di angka 4,9. Dan UEFI-nya, UEFI itu kompetitor satu, inovasi, kualitas, dan penyebaran gaya hidup sehat dan tren. Kemudian kompetitor duanya berbagai varian rasa dan menggunakan susu berkualitas sebagai bahan utamanya. Dan kompetitor tiga itu merek terbesar dan terfavorit di Indonesia. Dan mereka berkomitmen untuk memberikan momen kebahagiaan dan keceriaan kepada konsumen. Dan pada bisnis kami ini berbagi pada UFO-nya berbagi varian rasa, manis dan segar dengan memperhatikan kandungan gula yang pas. Selanjutnya itu ada link kanvas. Di sini problemnya ketika cuaca yang panas dan suasana hati yang buruk atau tidak sedang baik. Kemudian solusinya itu menyediakan rasa yang menyegarkan. Geometrinya, volume penjualan, kepuasan pelanggan, dan pulsa pasar. Kemudian keunikan dari value proposition kami ini adalah rasa yang lezat, harga yang terjangkau, pilihan rasa yang beragam. Kemudian high level konsepnya itu berusaha untuk dapat mempertahankan kualitas yang baik. Selanjutnya itu ada advantage, itu resep rahasia dan kelezatan. Channel yang kami buat itu penjualan langsung dan marketplace. Kemudian customer segment itu ada di anak-anak, remaja, dewasa, dan keluarga atau semua kalangan manusia. Kemudian konstrukturnya itu yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya sewa, dan biaya pemasaran. Kemudian pada revenue streams kami itu penjualan es krim dan sewa. Dan oleh Doctors, kami akan menyediakan bonus untuk 10 pembelian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Selena Vira, MVP. Kami menyediakan berbagai rasa es krim seperti coklat, vanila, stroberi, dan matcha, namun tidak hanya itu. Kami juga menyediakan beberapa rasa buah pada es krim ini, seperti mangga, melon, semangka, dan lemon. Sehingga para pembeli yang ingin merasakan buah dalam bentuk hidangan beku ini bisa menyantap es krim rasa buah. Tes detail.
Kami mengisi kuesioner survei dari responden. Target audience for test. Semua kalangan baik anak-anak, remaja, dewasa, keluarga, jenis kelamin perempuan atau laki-laki. Kami mengambil 10 orang untuk mengisi kuesioner online. How will we get to audience? Untuk memberikan solusi yang terbaik atas permasalahan mereka. Lokasinya berada di Bekasi. MVP validation, the details. Target pasar kita adalah semua kalangan, baik anak-anak, remaja maupun dewasa. Kami menyebarkan kuesioner pada 10 orang untuk memulai mempromosikan produk. Ada conclusion, itu ada bertekun, kreativitas, keunikan, dan kualitas. Result test, mereka itu menunjukkan bahwa mereka itu minat terhadap es krim. Ada juga beberapa yang tidak minat. Lalu mereka akan senang untuk merekomendasikan terhadap sesama. Realization atau insight, berusaha untuk dapat mempertahankan kualitas yang baik. Next steps, meningkatkan kualitas produk sesuai dengan feedback dari customer. Sales plan, target market, anak-anak, remaja, dewasa, leads, anak-anak, remaja, dewasa, perempuan, laki-laki. Opportunities, cafe, restoran, atau market. Customer, anak-anak, remaja, dewasa. Go to market strategy. Kami menawarkan es krim segar dengan rasa yang manis dan juga segar dari buah. Es krim dengan berbagai rasa seperti coklat, vanila, stroberi, matcha, mangga, melon, semangka, dan lemon. Es krim yang kami buat tidak hanya rasa-rasa manis, namun kami juga menyediakan rasa buah lainnya. Sehingga bagi yang tidak terlalu suka manis, bisa memilih es krim rasa buah ini. Target customer kami bisa dalam berbagai kalangan seperti anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, dan jenis kelamin perempuan maupun laki-laki. Es krim juga menjadi salah satu hidangan yang menyegarkan dan membantu mengubah suasana hati menjadi lebih baik, serta menyegarkan pada saat cuaca panas. Financial plan. Starting cost. Setting up the business. Konsultan fees 0, business registration fee 0, website design business registration fees-nya 500.000, website desainnya 0, website development 0, computer system 0, computer system 700, other stuff 0, art paper 4.700, plastik 1.000, marketing dan promosional cost 200.000, samping 7.700, stationery and office supplies 100.000, working capital 0, equity investment 6 juta, loans 6 juta, totalnya 12 juta. Forecast P&L, profit and loss forecast. Total salesnya itu 33.840.600. Di COGS-nya itu gross profit-nya 3.814.600. Operating expense, total expense-nya itu 7.110.000. Financial projection. Number sales-nya dari 1 tahun sampai 5 tahun itu 1.236.743. Di tahun kedua 2.473.486. Di tahun ketiga 4.946.972. Di tahun keempat 9.893.944. Di tahun kelima 19.787.888. Financial projection. Di tahun pertama total sales-nya itu 33.840.000. Di tahun kedua 67.660.000. Di tahun ketiga 135.360.000. Di tahun keempat 270.720.000. Di tahun kelima 541.440.000. Equipment-nya itu di tahun keempat aja 10 juta. Terus expense annual, salaries
52 juta di tahun pertama, di tahun kedua 104 juta, di tahun ketiga 208 juta, di tahun keempat 416 juta, di tahun kelima 832 juta. Marketing and promotion di tahun pertama 1.950.000, di tahun kedua 200, di tahun ketiga 200, di tahun keempat 200, di tahun kelima 200. Utilities di tahun pertama itu 3.600.000, di tahun kedua 7.200.000, di tahun ketiga 14.400.000, di tahun keempat 28.800.000, di tahun kelima 57.600.000. Repairs and maintenance di tahun pertama itu 500, di tahun kedua 1 juta, di tahun ketiga 2 juta, di tahun keempat 4 juta, di tahun kelima 8 juta. Office supplies-nya itu di tahun pertama 300.000, di tahun kedua 600, di tahun ketiga 1.200.000, di tahun keempat itu 2.400.000, di tahun kelima 4.800.000. Unit economies, P&L atau unit per tahun, per 1 tahun. Revenues 12.000, CGOS 10.500, gross profit 1.500, gross profit margin itu 14%. Unit economies per satu tahunnya, CAC 4.210, CLV 7.875, ARPU 240.000. Funding plan. How much fund requires to reach to the next level of the venture 10 juta. How much can be bootstrapped? None. How much external funding requirement? Estimasi 6 juta karena kami memerlukan dana yang lebih banyak untuk membangun bisnis. Fund utilization strategi, menginvestasi dana untuk aset tetap di masa depan. Kedua, kami akan mengelola pendapatan dana dengan tepat. Ketiga, menciptakan platform yang aman untuk investasi. Berikut adalah tim composition-nya. Ada Ardella Naurasani, itu adalah CEO, dan Selena Novira sebagai personel. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.